Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Ramadhani Saputra, NPM 1834020244, MK Manajemen Lingkungan dan SDA kelas 6B. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan materi dari manajemen lingkungan dan SDA. Yang pertama, pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Secara antropologi budaya, manusia merupakan makhluk Tuhan tersempurna karena pada manusia selain kehidupan ia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa, maka lahirlah manusia budaya atau berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, ia memanfaatkan sumber daya alam, selanjutnya disingkat SDA, dalam usaha mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbaharui, terdiri dari berbagai benda alam dan hasil tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudayakan sehingga dapat berkembang biak. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya, manusia dan perilakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan daya adalah tenaga atau energi, serta komponen untuk bergerak atau berubah, antara lain panas bumi, panas matahari, tenaga angin, air, serta tenaga yang dihasilkan dari karya manusia dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan memenuhi keutuhan manusia, maka dari pihak manusianya sendiri harus selalu berusaha menjaga agar SDA, terutama yang tidak dapat diperbaharui, tidak lekas habis. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menghemat dalam pemakaiannya. Misalnya, menghemat penggunaan kendaraan, maka berarti menghemat penggunaan bahan bakar. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Dalam kehidupan, antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang atas. Menurut Zamroni, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri, misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Urbanisasi dapat membawa dampak yang menguntungkan, misalnya fasilitas kesehatan lebih baik, perluasan lapangan pekerjaan, adanya hiburan, dan lain-lain. Tetapi di mana tekanan penduduk sedemikian besar, maka keuntungan urbanisasi akan dilompati oleh kerugian yang ditimbulkan oleh urbanisasi tersebut. Kerusakan SDA yang disebabkan oleh masyarakat awam dapat terjadi karena dua hal, yakni ketidaktahuan mereka dalam mengelola SDA atau karena desakan hidup yang mereka alami. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam, yaitu hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari. Maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, dan moral. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDM, hubungannya dengan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal.
Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui adalah yang pertama melalui keluarga, yang kedua melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, ketiga melalui media komunikasi baik media cetak, elektronika, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik secara formal maupun non-formal. Yang kedua, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal, kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan baik hewan renik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari seandainya pun tidak ada manusia. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitasnya sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Dengan demikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati nilai ambang batas daya dukung ekosistemnya. Pengertian nilai ambang batas adalah suatu ukuran atau kriteria tentang biotik, abiotik, dan sosial budaya di mana seharusnya manusia tidak boleh melakukan perubahan melebihi kriteria tersebut. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungan dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Manusia yang berinteraksi negatif terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya baik fisik, biotik maupun sosio atau kultural melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungannya sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Peranan pendidikan. Pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Itulah penyampaian dari saya, tapi sebelum saya menutup, saya ada pertanyaan untuk teman-teman. Apa dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.